exchange program ke University Malaya dari UGM. Exchange program ke University Malaya, ambil kursesnya apa aja ya? Hai guys, kenalin aku Fai Ruzaya, biasa dipanggil Fai. Jadi aku ini adalah mahasiswa UGM semester 7, lagi fokus kerjaan skripsi. Nah, jadi kemarin aku udah ambil exchange program karena kebetulan aku international students ya, masuknya yang international program atau anak IUP. Jadi udah pasti harus kudu wajib exchange program. Nah, alhamdulillah kemarin aku ke University Malaya itu melalui jalur beasiswa, yaitu dari IISMA. Karena jujur pas angkatan aku itu kayak semuanya daftar IISMA. Jadi awalnya tuh aku sebenarnya FOMO ya, kayak wah teman-teman aku pada daftar nih, ya berarti aku harus coba juga dong kayak gitu. Cuma ini FOMO yang baik ya, yang akhirnya dapet deh, dari awalnya iseng-iseng doang. Nah, ini pertanyaan yang sering banget kalian bahas ya di Instagram aku, di DM aku, Kak ambil coursesnya apa gitu. Nah, jujur pas awal-awal aku keterima IISMA, yang paling memusingin emang di bagian coursesnya ini, karena aku benar-benar harus ngitungin satu-satu, ini jumlah jamnya sama nggak ya sama yang diperlukan dari fakultas aku. Terus habis itu ini masih nyambung nggak ya sama psikologi biar bisa ke transfer nilainya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah UGM memberikan keringanan, jadi kursesnya itu nggak perlu psikologi banget lah, at least ada nilai-nilai yang terkandung yang mungkin masih bisa ditarik garis merah ya ke psikologi, masih boleh gitu. Maka dari itu aku daftar 4 courses yang bisa ditransfer tentunya. Yang satu ada Sustainable Development, yang kedua ada Community Development, yang ketiga ada E-commerce, yang keempat ada Welfare System. Sorry aku lihat sini karena di sini laptop aku. Lanjut, realita ambil courses di Malaysia gimana sih? Nah, mungkin ini ya yang agak struggling, karena ternyata pada saat aku tiba di University Malaya terus abis itu mau ambil coursesnya, nggak segampang itu yang kayak oke, aku apply Sustainable Development langsung diterima. Tuh ternyata enggak guys, kita tuh beneran war. Nah, warnya itu nggak cuma sama exchange students aja, tapi warnya juga sama full student di sana gitu. Makanya pada saat itu banyak banget teman-teman aku yang baru dapat kelas itu sekitar 2 atau 3 minggu dari kedatangan mereka ke Malaysia gitu ya. Pada saat itu aku sendiri baru bisa dapat full 4 courses ini ke kelas ini semua itu setelah 2 minggu di University Malaya. Abis itu baru bisa belajar dengan tenang gitu. Cuman memang inilah pentingnya untuk bersosialisasi gitu. Jadi ada banyak banget teman aku yang baru masuk misalnya ke welfare system itu ke minggu kedua. Ya karena aku udah masuk dari minggu awal, aku diterimanya lebih cepat yang di courses ini. Ya aku kasih semua catatan aku tentang welfare system ke teman aku. Begitupun juga dengan teman aku baru masuk ke community development itu di minggu kedua. Berarti kan aku ketinggalan tuh minggu pertamanya. Nah, teman aku kasihlah catatan dia tentang community development di minggu pertama. Jadi aku benar-benar ngerasa terbantu banget. Nah, ini part yang paling menarik banget menurut aku. Apa sih yang bikin berbeda gitu ya belajar di luar negeri sama di dalam negeri? Nah, kalau dari Sustainable Development ini sebenarnya awal tuh courses yang aku suka banget jujur, karena dari judulnya kayak wow, Sustainable Development, kayak we really need this course gitu, karena kita penting kan untuk tahu yang mana nih yang sustainable beneran, mana nih yang cuman bohongan doang gitu. Tapi ternyata realitanya pada masuk kelas itu, wah, itu tuh broad banget. Tuh kan kita ngebahas tentang alien, kita ngebahas tentang makhluk-makhluk yang udah punah. Jadi tuh kayak wow, really broad gitu ternyata pada saat masuk kelasnya gitu. Cara belajarnya itu sebenarnya lebih ke presentasi biasa aja sih, kayak gurunya presentasiin ke kita. Terus abis itu juga ada guest lecture juga, tapi yang beda adalah guest lecture-nya ini at the end, setelah selesai kelas mereka tuh suruh kita berdebat. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan saat itu topiknya adalah tentang plastik gitu, kayak sustainable di bagian plastik gitu, which is kita tahu kan plastik itu nggak sustainable, tapi kadang tuh debat nggak segampang itu guys. Kayak kadang debat itu bisa menang tergantung kalian tuh sekuat apa argumennya gitu. Bisa jadi yang sebenarnya
tidak fakta tuh bisa menang, karena mereka punya trik yang jauh lebih kuat ketimbang yang fakta. Makanya debat itu nggak cuma tentang yang mana yang benar, yang mana yang salah, tapi juga rely on gimana pembawaan kamu, gimana trik kamu dalam berdebat gitu. Jadi aku di situ kayak waduh, berdebat gitu. Dan itu benar-benar menarik banget sih menurut aku. I love debates gitu. Tapi yang emang akademik gitu ya, bukan yang kayak drama gitu anyway. Oke, lanjut. Kita ke community development. Cara belajarnya itu sebenarnya PPT aja, juga sama, kita dengerin gurunya ngomong apa, PPT-nya gimana, dan segala macam kita catat-catat gitu. Nah, ini yang paling menarik adalah di community development, kita itu disuruh bikin project guys, dimana projectnya itu nanti akan kita langsung aplikasikan ke elderly pada saat itu. Jadi kita ke PAWE ya, atau PAWE itu adalah pusat aktiviti warga emas. Nah, biasanya tuh elderly dipanggilnya adalah warga emas gitu. Nah, di situ kita benar-benar ketemu sama elderly-nya, dan aku di situ bikin project bareng teman-teman aku. Nah, pada saat itu project aku adalah ngecek nadi dari elderly-nya kayak oke atau enggak, tapi tentunya ngecek bukan kita ya, tapi kita bekerja sama dengan tim kesehatannya University Malaya, jadi jauh lebih kredibel lah. Kita juga bikin games bareng-bareng, kita main games biar lebih akrab. Terus habis itu kita kasih hadiah deh ke elderly-nya karena udah mau senang-senang bareng kita beraktivitas gitu. Nah, oke, kita lanjut lagi ke e-commerce. Nah, untuk course e-commerce sebenarnya ini yang I had no idea about this course, karena aku tuh nggak tahu banget tentang teknologi. Terus tiba-tiba aku harus tahu tentang kayak e-commerce ini gimana, terus habis itu website ini gimana, ternyata ada trik-triknya kayak oh gitu. Jadi di situ aku kayak ya udahlah, yang penting aku paham aja ini kayak gimana, ntar ke depannya aku belajar lagi gitu. Nah, ini pada saat aku belajar goals aku itu. Jadi cara belajar dari e-commerce sendiri juga sama ya, jadi gurunya nanti akan mempresentasikan apa aja sih yang perlu kita ketahui gitu. Nah, selain presentasi, gurunya yang presentasi, kitanya juga presentasi. Nah, kita disuruh bikin project juga guys, jadi itu sebenarnya banyak projectnya. Nah, projectnya adalah setiap seminggu sekali kita disuruh presentasi tentang e-commerce kita, kemajuan e-commerce kita gimana sih gitu. Jadi basically kita disuruh bikin e-commerce tapi yang semenarik mungkin. Nanti kita akan presentasi ke depan dosennya akan seolah-olah dia tuh investor gitu, terus kayak oke, ini aku akan invest, ini aku nggak akan invest, jadi akan benar-benar dikritik gitu kayak ini gimana sih, atau ini bagus banget gitu. Jadi aku setiap seminggu sekali selalu main ke apartemen aku, dan kita ketemu, dan kita benar-benar meeting ini gimana, dan akhirnya kita menghadirkan sebuah kampus klaset. Jadi basically ini lahir dari masalah kita sendiri sebagai exchange students, yang dimana kita mau beli barang-barang juga untuk mengisi kamar kita juga kayak gimana ya, kayak cuma 5 bulan doang kan, sayang kalau misalnya dibuang gimana barangnya atau bajunya, atau mungkin kita butuh juga kalau beli kadang mahal gitu kan, biasanya exchange student kayak gitu ya. Jadi akhirnya kita melahirkan sebuah kampus klaset di mana baju-baju atau barang-barang, kompor apa segala macam yang mau kalian jual itu bisa di e-commerce-nya atau di website-nya. Sebenarnya website-nya kampus klaset. Terus nanti yang beli adalah anak-anak university itu sendiri. Jadi misalnya dari University Malaya. Nah, kan lebih gampang ya kalau misalnya kita tahu siapa yang punya. Terus habis itu kita juga bisa langsung COD-an dekat karena di satu lingkungan yang sama. Jadi itulah tujuan dihadirkannya kampus klaset gitu. Jadi di lingkungan kampus itu aja, dan kita berharap kampus klaset ini nggak cuma di University Malaya aja tapi bisa di banyak kampus. Begitulah idenya. Dan di proses pembuatan kampus klaset ini ya, karena aku ngerasa teman-teman aku tuh super kritis, kita nggak kayak oh ya udah terserah, oh ya udah enggak, kita beneran kayak debat gitu. Tapi menurut aku kenapa ini ide yang bagus, karena ini begini-begini, dan menurut aku ide yang bagus adalah kayak gini-gini. Dan itu aku suka banget, karena pada saat teman aku mengkritik kayak ke aku kayak tapi kayaknya bagusnya begini-begini, aku jadi oh ternyata ada perspektif baru lagi gitu, oh ternyata bisa diperkaya lagi dengan ini gitu. Jadi kita benar-benar bertukar pikiran aja gitu, nggak ada no harsh feeling untuk si kampus klaset ini. Jadi aku benar-benar suka banget lingkungan aku dan kelompok aku.
Lanjut kita ke welfare system. Sebenarnya aku suka juga sama welfare system ini karena gurunya cantik. Terus habis itu baik juga, jadi bikin semangat. Sebenarnya welfare system ini juga kita belajarnya sama ya, presentasi, mendengarkan gurunya presentasi gimana, dan kitanya juga membuat presentasi gitu, tapi berkelompok. Terus habis itu sebenarnya kalau dibandingin sama yang lain, jujur aja welfare system ini course yang menurut aku lebih mudah lah ketimbang yang lain gitu, karena pembahasannya itu as long as kalian hafal, as long as kalian mengerti, insya Allah aman. Lanjut, nah ujiannya gimana sih kak? Aduh aku takut banget kalau ujian nanti nggak lulus gimana gitu ya. Oke, kita lanjut ke bagian ujiannya gimana, final examnya. Nah, kalau untuk sustainable development, ujian ini agak berat teman-teman. Dosennya tuh sangat kritis. Aku tuh suka banget sama courses ini, tapi on the other hand susah karena dosennya benar-benar kritis banget. Jadi nggak bisa menerima jawaban yang ala kadarnya aja gitu. Nah, menariknya adalah pada saat ujian sustainable development, kita nggak diberi pertanyaan yang susah-susah guys. Cuma 4 basic jawaban, tapi dosennya itu punya high standards. Jadi kamu harus jawab ya minimal beberapa lembar gitu. Ada satu temen aku nanya kayak, Bu bisa nggak jawabnya 1 lembar dalam 1 jawaban gitu. Terus habis itu dosennya tuh bilang kayak, jadi kamu attend kelas saya selama ini kamu cuma bisa jawab 1 lembar gitu. Itu kayak oh my god. Dan emang bener. Jadi 4 aku lupa ya 3 atau 4 soal gitu. Nah aku harus jawab tuh kayak 1 question itu kayak hampir 1,5 jawaban, 1,5 halaman gitu untuk menjawabnya. Terus habis itu bener-bener semua yang aku jelasin. Contoh pertanyaannya cuma kayak jelaskan apa itu sustainable development. Kayak wow, very broad gitu. Kamu bisa jawab apapun gitu, tapi harus sesuai gitu kayak apa yang dosennya mau. Ngerti gak sih? Itu yang bikin susah gitu. Jadi aku jelasin semuanya berdasarkan PPT, berdasarkan video-video juga berdasarkan real cases yang bikin kita juga semakin diperkaya gitu ilmunya, nggak cuma theoretical doang tapi memang ada buktinya. Jadi ditulis juga di situ. Jadi benar-benar cuma 3 atau 4 questions tapi real, kalian harus jawab selengkap mungkin. Nah, ternyata soal esai sedikit tapi tajam ini nggak cuma di sustainable development tapi juga di e-commerce dan juga welfare system. By the way, aku udah bikin part 1-nya ini jauh lebih komprehensif untuk banyak banget pertanyaan yang aku jawab. Kalau kalian masih penasaran, langsung aja choose di part 1. Siapa tahu menjawab semua pertanyaan kalian. That's all from me. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian ya, dan semoga bisa membantu kalian juga kalau kalian mau jadi IUP student atau mau exchange atau mau ISMA. Pokoknya every new journey yang bakal datang ke kalian pastinya akan seru, menambah perspektif baru. Jadi kalian juga bisa melihat dunia nggak hanya dari POV kalian doang, tapi dari lebih banyak POV. Thank you guys.